Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast Aziz Sabilillah TV. Ya. Ketemu lagi dengan kami. Betul. Saya Yosman Ardiansyah. Dan saya Malik Handika. Masih di seputaran kita akan membahas tentang isu-isu yang sangat hangat yang tengah berlangsung saat ini. Ya, salah satunya yakni tentang salah satu lembaga yang tingkatnya nasional kemarin telah disuntik mati oleh Kemensos. Dan banyak sekarang yang membicarakannya Mas Yusman ya, Iya. tentang sejauh mana batasannya lembaga dana sosial itu mengambil hak-hak untuk manajemen dan juga bagaimana pengelolaan lembaga dana sosial itu. Ya, tentu hari ini kita berbicara akan ngobrol langsung oleh pakarnya. Lagi-lagi harus pakar yang berbicara dalam hal ini ya, biar valid. Betul. Kita sambut bersama yaitu Ustadz Sulaiman AP, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya Ustadz, mengawali pembicaraan kita tadi di awal bahwa sekarang netizen di Indonesia sedang ramai membicarakan tentang lembaga dana sosial yang akhir-akhir ini menjadi trending topic di Twitter, bahkan di mana salah satu petingginya itu diduga menyelewengkan dana sosial. Tentu pembicaraan ini menjadi concern Basnas tentu Pak G, karena salah satu lembaga atau bahkan badan yang mempunyai regulasi atau aturan-aturan tertentu terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional. Tapi sebelum kita ke kasus itu Pak G, boleh diceritakan Pak atau dijelaskan tentang sejauh mana sih atau cakupan wilayah apa saja yang dimanfaatkan oleh Basnas itu sendiri? Ya, Basnas ya. Basnas ini lahir atas Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ya. Tapi sebelumnya juga sudah ada Undang-Undang Zakat yang tahun 99 ya. Bisa disebut ini adalah pengembangan dari undang-undang yang lama tahun 99 yang terus mulai mungkin tahun 60 atau mungkin tahun 80 itu terus diperbarui hingga tahun 2011 kemarin menempatkan atau sesuai dengan undang-undang itu menempatkan Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional ini adalah lembaga pemerintah. Jadi Basnas ini adalah lembaga pemerintah non struktural ya. Lembaga pemerintah non struktural yang mandiri. Dia mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden langsung melalui menteri ya. Namun Basnas itu ada bertingkat-tingkat ya. Jadi seperti kami ini ada di Basnas Kota Malang, ada di Basnas Provinsi dan Basnas Pusat ya. Di masing-masing provinsi ada Basnas, masing-masing kabupaten kota juga ada Basnas. Ini semua adalah bagian dari Basnas Pusat yang jadi satu, terintegrasi. Itu semua adalah bagian dari pengelolaan zakat yang sudah diatur atau didesain oleh Basnas atas dasar Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Artinya memang Basnas tidak hanya sebagai badan pengumpul dana zakat saja Pak G, tapi apakah juga sebagai regulator juga, sebagai penentu peraturan-peraturan lembaga-lembaga zakat juga? Ya, lembaga zakat ini satu-satunya. Ini namanya satu-satunya. Jadi supaya jelas itu kan harus ada salah satu. Ya. Kalau tahun sebelumnya, undang-undang sebelumnya itu berdiri sendiri-sendiri antara kalau dulu waktu itu masih ada Basda, sekarang ini sudah ada Basda dan ada lembaga amil zakat. Nah sekarang ini sudah
salah satu ini siapa yang mengatur, siapa yang ditugasi gitu loh. Jadi seperti ini lembaga zakat atau Basnas ini adalah statusnya lembaga yang ditugasi mengelola zakat secara nasional ya. Jadi yang ditugasi mengelola, mengatur dan semua aturan-aturan yang ada itu adalah Basnas, sedangkan lembaga LAS atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat itu boleh mendirikan boleh mendirikan lembaga zakat, Boleh ya. tapi itu statusnya adalah membantu Basnas ya, membantu Basnas. Jadi segala aturan pengelolaan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian, ya, pelaporan, pengendalian, dan itu semuanya adalah diatur harus mengikuti ya, aturan yang sudah ditetapkan oleh Basnas, baik Basnas sendiri, Basnas daerah maksudnya itu juga termasuk lembaga ambil zakat atau LAS. Jadi tugasnya Basnas itu dua, selain dia itu sebagai operator, dia juga bisa menghimpun dana zakat, infak, sedekah, tapi dia sekaligus sebagai koordinator. Koordinator ini mengkoordinir. Seperti kayak di Malang ini, semua pengelolaan zakat di Kota Malang ini kita yang mengkoordinir, termasuk LAS, bagaimana pelaporan untuk ke pusat, ke provinsi, baik lembaga kita sendiri atau LAS-LAS yang ada itu, kami melaporkan berapa penghimpunan zakat secara nasional, artinya kalau di Kota Malang ini, di Kota Malang berapa penghimpunannya itu kami yang melaporkan kepada Basnas RI, seperti itu. Ya, kemarin itu kan banyak lembaga-lembaga dana sosial. Itu ada yang di bawah Basnas, ada yang di bawah Kemenak, kemudian ada yang di bawah Kemensos. Yang membedakan itu apa, Pak? Lembaga-lembaga itu, Pak? Kalau lembaga zakat itu ada di bawah berdiri sendiri, cuma Kementerian Agama ini bertugas sebagai pengawas ya. Bertugas sebagai pengawas. Kita ini yang mengawasi adalah Kementerian Agama. Jadi di Basnas itu ada pengawas itu bisa ada tiga pengawas. Yang satu itu Kementerian Agama, terus yang kedua adalah pimpinan daerah seperti kayak wali kota atau gubernur, itu juga selaku pengawas yang mengawasi, dan masyarakat boleh itu sebagai pengawas ya. Makanya tadi kalau ada masyarakat yang curiga atas lembaga zakat ini kok seperti ini, dia boleh melaporkan, dia boleh ini harus dibuktikan seperti ini. Kok saya rasakan itu juga dari sisi pengawasan. Iya. Gitu. Baik. Ini jika Basnas dalam hal ini seperti Basnas Kota Malang adalah sebagai koordinator untuk lembaga-lembaga dana sosial ataupun juga lembaga zakat yang ada di Kota Malang. Dalam hal ini berarti semua lembaga sosial, semua lembaga pengumpul dana sosial maupun lembaga zakat ini berarti setiap bulan atau setiap tahun melapor ke Basnas? Tidak, ya. Di dalam undang-undang ini adalah yang terkena hukum ini adalah pengelola zakat. Pengelola zakat. Ya, jadi di Indonesia ini disebut OPZ, bukan UPZ ya. Kalau UPZ itu unit pengumpul zakat ya. Kita ini OPZ. OPZ di Indonesia ini hanya ada dua, yakni Basnas dan LAS. Ya, semuanya Basnas ada tingkat nasional, tingkat provinsi, termasuk juga LAS ada tingkat nasional, ada tingkat provinsi, ada tingkat daerah, itu hanya itu. Jadi yang di dalam yang terkena atau di dalam undang-undang itu ada lembaga zakat. Karena kalau kita ngomong lembaga dana sosial itu juga tidak juga zakat gitu loh. Karena kalau kita ngomong fleksibel begitu ya. Kalau kita ngomong zakat itu
Kalau kita ngomong lembaga dana sosial itu bisa siapapun boleh, karena namanya sosial itu untuk masyarakat siapapun, untuk kemiskinan atau pokoknya tentang masalah sosial, dan itu bisa dikelola oleh siapapun. Mungkin karena di kita ini banyak agama ya, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, dia boleh mengelola dana sosial. Tapi kalau zakat itu tidak boleh, gitu. Karena untuk zakat itu yang mengelola harus ada azas syariat Islam, berarti harus orang Islam. Nah, itu perbedaan dari pengelolaan dana, pengelolaan antara sosial dan dana zakat. Zakat ini. Okay. Tapi kalau lembaga dana sosial itu ingin menghimpun zakat, tidak boleh. Lembaga dana sosial tidak boleh menghimpun dana zakat. Tidak boleh menghimpun dana zakat itu. Kalau dia ingin menghimpun dana zakat, dia harus mempunyai izin operasional untuk penghimpunan zakat yang dikeluarkan oleh Basnas. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, itu ada tingkat-tingkat. Kalau di Basnas itu, kalau selevel nasional itu yang mengeluarkan itu adalah Dirjen Kementerian Agama. Tapi kalau untuk wilayah kayak daerah ini mungkin itu Kemenak kota, Kemenak provinsi. Provinsi itu yang memberikan izin operasional untuk izin operasional pengelolaan zakat. Jadi ada 3 dari Kemenak provinsi, ada Dirjen dan ada menteri. Kalau untuk nasional itu menteri langsung. Ini menarik ini Mas Malik. Betul. Tadi ada saya garis bawahi, lembaga dana sosial tidak boleh mengelola dana zakat. Mengumpulkan ataupun mengelola tidak dana zakat. Tidak boleh mengumpulkan. Bagaimana dengan ini, Pak? Yang setiap tahun yang terjadi setiap mau Ramadan menjelang Idul Fitri, itu kan banyak panitia-panitia yang ada di tingkat-tingkat RT, RW, mungkin juga di desa, mereka yang mengumpulkan dana zakat dari masyarakat. Ini bagaimana? Ya, itu juga begitu. Maka itu adanya undang-undang ini, adanya Basnas ini menertibkan. Ya. Jangan sampai ini disalahartikan. Itu adanya Basnas, kebiasaan kita sudah tahun-tahun, sudah sebelumnya sudah seperti itu. Terus adanya Basnas terus harus izin. Nah, ini adalah ini macam-macam aja. Biasanya setiap tahun itu kita juga seperti ini. Sekolahan juga tetap mengadakan. Loh, ini adanya undang-undang zakat ini itu mensentralkan, menintegrasikan. Siapa yang tahu zakat fitrah seluruh desa? Enggak tahu. Karena selama ini tidak ada, Pak Lurah tidak pernah tahu berapa zakat fitrahnya. Gitu, yang ada dikumpulkan di situ ya. Mungkin atau wali kota pun enggak tahu zakat fitrah ini Semalang ini berapa ini. Enggak ada datanya. Adanya lembaga zakat, adanya Basnas itu dia akan memberikan legalitas UPZ namanya. Jadi Basnas boleh mendirikan unit-unit baik di RT, RW, lembaga sekolahan, madrasah, BUMN, boleh mendirikan UPZ. Tapi UPZ ini menyatu dengan Basnas karena unitnya itu dia harus mengirimkan dananya ke Basnas karena itu satuan audit atau dia juga termasuk di bagian audit. Kenapa kok seperti itu? Ditata seperti itu agar tidak ada penyelewengan penggunaan dana zakat yang ada di daerah-daerah gitu loh. Kalau mereka itu mungkin saat ini masih belum semuanya ya, belum menyadari bahwa itu karena ini sudah undang-undang. Nah, dalam undang-undang itu barang siapa yang menjadi ambil ya tanpa izin itu dendanya 50 juta. Nah, itu undang-undang itu. Nah, itu undang-undang kalau ini sudah diterapkan yang seperti ini kena semuanya. Ya, makanya sekarang ini termasuk kayak Basnas termasuk kita ini siapa yang ayo kita mengamankan. Ya, kita mengamankan dari sisi regulasi boleh silakan mengambil. Makanya ada aturan kalau masjid itu boleh mendistribusikan 100%. Kalau non masjid bisa mendistribusikan 75% atau 70% dari dana zakat karena
sesungguhnya dia yang menghimpun, dia tidak boleh, kalau UPZ tidak boleh mendistribusikan sendiri karena dia hanya statusnya unit pengumpul. Dia tidak punya hak untuk distribusi. Nah, untuk hak distribusi adalah Basnas. Maka setelah itu dana dikumpulkan di Basnas dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk distribusikan. Kemana distribusinya? Nah, setelah distribusikan, maka ini distribusinya dilaporkan lagi kepada Basnas. Kenapa kok seperti itu? Agar Basnas tahu bahwa ini tidak diselewengkan. Ini digunakan sesuai dengan aturan syar'i dan aturan aturan pengelolaan. Seperti itu. Ya. Itu cara pengontrolannya di seluruhnya, bahkan kita tahu ada berapa persen yang harus boleh digunakan, ada berapa persen yang tidak. Ada dana zakat itu seperti apa, dana infak itu seperti apa, seperti itu. Baik, bentar. Apakah ini juga berlaku kepada zakat fitrah? Iya. Namanya zakat itu ada zakat mal dan zakat fitrah. Okay. Itu. Siapapun yang mengelola zakat fitrah, itu dia juga tanpa legalitas ini. Kalau mau dilaporkan undang-undang sebenarnya salah berarti. Salah itu. Tapi secara syar'i orang-orang yang menyalurkan zakat apakah sah, Pak? Nah, ini kita ngomong hukum negara dan hukum agama gitu loh. Ada nikah kantor keagamaan, ada nikah. Oh, iya, seperti itu. Apakah tidak sah seperti itu? Nikah siri wong ada orang tuanya. Kan begitu ya? Ya sah saja itu. Ya. Cuman secara hukum negara itu. Nah, kalau sekarang ini orang itu tidak menikah di kantor KUA, dia menikah sendiri, boleh apa tidak? Absah apa tidak itu dah. Nah, apakah anaknya ini termasuk anak yang, nah kan begitu. Seperti itulah gitu lah. Jadi tidak bolehlah saja itu karena penerima dia. Cuman statusnya itu berbeda. Kalau dia itu tidak status sebagai amil zakat, maka dia tidak berhak untuk hak amilnya. Nah, ini yang menarik. Kalau dia itu tidak status amil, dia itu hanya bukan termasuk asnaf, dia itu titipan. Hanya mengumpulkan kemudian menyerahkan ke Basnas seharusnya seperti itu. Loh, bukan, artinya itu kan kalau UPZ. Kita ngomong tidak UPZ ya, orang legal ya, ilegal yang mengumpulkan ya. Boleh, tapi dia itu tidak berhak dan hak amilnya. Nah, ini, Pak. Harus terdistribusikan semuanya. Ya. Bicara tentang pengelolaan manajemennya, kan orang itu donatur ya, kita itu pengen sedekah, terutama ke lembaga ya, itu kan pikirannya ya sudahlah kita masrahkan saja, misalkan 100.000 ini untuk sedekah gitu ke lembaga tersebut. Tetapi masyarakat belum tahu nanti uang kita itu diapakan. Nah itu tadi Pak Ustadz Sulaiman menyinggung tentang hak amil, hak mustahik dan lain sebagainya. Prosesnya itu mulai dari uang masuk hingga didistribusikan. Yang biasa terjadi di Basnas sendiri itu bagaimana, Pak? Memang masyarakat itu ada yang kalau mengeluarkan dana, kita nggak ngomong zakat ya, itu dana sosial atau infak lah gitu. Nah, kepedulian orang, begitu ada gempa, begitu langsung aksi kemanusiaan. Gitu ya, aksi kemanusiaan. Nah, ini apakah dana zakat? Tidak. Bukan. Itu loh. Jadi aksi kemanusiaan itu siapapun boleh mengumpulkan. Siapapun boleh mengumpulkan. Karena bukan zakat. Bukan zakat. RT, RW, kelurahan, misalkan itu ada lembaga, ayo mengumpulkan ini untuk distribusikan. Dia boleh saja karena dia mengumpulkan itu bukan lembaga zakat, tapi itu adalah dana kemanusiaan, dana sosial atau bisa dikatakan infak bagi tapi kalau seperti kita mengumpulkan misalkan non Islam jangan mengumpulkan lo ya, kan nggak bisa itu untuk sosial, untuk seperti bencana itu secara umum ya, secara umum. Jadi kalau di Basnas, tapi lembaga zakat boleh mengumpulkan infak, mengumpulkan infak. Artinya ketika ada uang masuk misalkan Pak ya, itu dari entah itu dari sedekah, infak dan sebagainya, Basnas sendiri nanti memposkan uang itu ke program-program yang ada di Basnas itu sendiri, Pak. Iya jelas itu. Jadi kita ngomong Basnas juga nanti khawatir kita tersinggung yang
lasnya. Artinya lembaga zakat itu sah itu juga Basnas dan las ya. Katakanlah Las kita. Kita las. gitu ya. Lembaga zakat las. gitu ya. Lembaga zakat ya. Okay. Itu kadang orang kita ngomong masyarakat itu nggak tahu pokoknya. Betul. Ada yang masyarakat itu menyalurkan zakatnya atau menyalurkan sedekahnya itu merasa memberi. Ya. Terus ada yang masyarakat itu menyalurkan sedekahnya itu merasa ini bukan hak saya, mbuh terserah. Ya. Terserah Anda gunakan apa, ini kotoran dari harta saya, ini yang penting ada yang menerima saya alhamdulillah, matur suwun terima kasih ya bisa menerima kotoran saya, bahasanya mungkin seperti itu. Ada yang dia memberi itu merasa memberi, ya. Itu artinya masyarakat ada yang teliti, ada yang tidak teliti. Namun secara umum mestinya itu digunakan untuk apa? Di mana? Ini penting sekali. Maka kami sarankan lebih baik diarahkan kepada lembaga zakat, karena lembaga zakat atau Basnas atau LAS itu semua ada audit, ada aturan-aturan yang di situ ada aturan main dan di situ ada persentase dan di situ ada pelaporan kemana itu ada. Kalau Mas Yosman sendiri lebih suka menyedekahkan hartanya ke lembaga atau ke perorangan, Mas? Tentunya yang pertama ya ke orang sekitar dulu ya. Oh gitu ya. Dulu, baru ke lembaga. Okay. Karena saya yakin ketika kalau memang ada berlebih kita sampaikan ke lembaga, itu pasti lembaga mereka lebih profesional tentunya. Betul. Bisa lebih manfaatnya bisa lebih luas. Ya. Seperti itu mungkin ya. Ya, bisa iya bisa tidak. Yang ada artinya zakat Anda yang Anda salurkan sendiri itu tidak tercatat, ada berapa yang tersalurkan itu tidak tercatat secara nasional. Nah, itu adalah mereka yang suka. Dan sebenarnya boleh-boleh saja, Pak, ini kenapa kok harus disalurkan kembali zakat? Nah, ini lebih baik mana dengan disalurkan sendiri. Nah, itu juga salah satu yang harus dihati-hati oleh kita umat Islam. Tapi lebih rata-rata itu ya enak kan menyalurkan sendiri, lebih terasa mantap. Kilo tak kei ya kan gitu ya. Ini loh dari dana saya kan begitu. Ayo antri, ini berapa, antri ke rumah saya. Nah, ada kebanggaan mungkin seperti itu. Nah, itu kan sesungguhnya di dalam Islam kalau bisa sedekah itu harus disembunyikan. Dengan dimasukkan ke bala dana zakat, ada lembaga zakat, maka satu, dia insya Allah akan terjaga ini hatinya dari sifat-sifat riya, sifat ini, sifat saya enggak punya hati itu. Nah itu kan lisan ya. Hati ini wah subhanallah, setan itu iya jane memang. Itulah kelebihan. Anda boleh kalau Anda punya saudara yang memang miskin, ini lembaga zakat, tolong saya punya mustahqiq, tolong ini salurkan ke sini, boleh seperti itu. Boleh kita punya ini, tolong kan begitu. Karena milenial sekarang itu tangan kanan memberi, tangan kiri update status. Selfie ya, Pak. Halo, saya bersedekah ini ya. Di situ. Untuk apa itu? Karena di situ. Tapi dalih mereka kan ini termasuk salah satu untuk syiar. Betul. Husnudonnya begitu. Dengan dimasukkan di lembaga zakat itu insya Allah hatinya agak terjaga. Terus yang kedua, kelebihan dari dititipkan di lembaga zakat, uang kecil kalau dikumpulkan kan jadi besar. Jadi tidak mungkin orang perorangan ingin bisa mendirikan rumah ini mungkin rumah sakit tanpa bunga, tanpa biaya, misalkan seperti itu. Pendidikan tanpa biaya gratis itu kalau tidak lembaga zakat ya nggak bisa, kecuali memang orang-orang yang mungkin uang banyak ya, jarang sekali. Yang seperti itu kan bisa terlihat. Kalau uang kecil-kecil disalurkan ada nilai jamaahnya itu. Makanya itu di lembaga zakat itu ada distribusi dan ada pendayagunaan. Iya. Nah, bicara tentang pendayagunaan distribusi, Pak. Tentu kan kita juga bicara tentang 8 asnaf itu, Pak ya. 8 asnaf baik itu musafir, ya kemudian duafa dan lain sebagainya. Dan salah satunya amil, Pak. Ada masuk dalam tataran asnaf yang wajib
menerima berhak menerima berhak menerima zakat. Dana zakat. Ya. Nah, kemarin itu kan ramai Pak G. Ya. Amil-amilnya ini memperoleh dana dari yang mereka kumpulkan itu berlebih hingga ratusan juta. Menurut Pak Sulaiman sendiri, sah nggak kira-kira Pak seperti itu? Nah, pertanyaan sebelumnya, apakah dia itu amil? Itu kan harus didudukkan dulu nggak Pak? Nah, apakah itu lembaga zakat? Kalau lembaga zakat, kalau lembaga zakat, kita ngomong lembaga zakat. Nah, itu ada persentase yang sudah distandarkan secara nasional, seperti hak amil itu hak pengelolaan lah, kita ngomong hak pengelolaan. Kalau hak amil itu terasa kayaknya sepertinya ya untuk gaji sendiri ya. Itu, tapi yang dimaksud dengan hak amil itu untuk bayar gaji atau mungkin untuk operasional, untuk beli peralatan, untuk itu operasional lah. Itu ya diambilkan dari hak amil yang 12,5%, yaitu hak amil itu. Itu kalau di lembaga zakat. Nah, tapi kalau penghimpunan dia itu 1 triliun misalkan, maka kita bisa pikirkan itu hak amilnya aja sudah berapa itu, sekitar 12,5. Nah, kalau itu 1 triliun ya berarti ya 125 miliar ya. Tuh. Itu besar. Haknya amil itu Pak ya. Itu hak amil. Artinya hak amil itu bukan berarti nah, untuk operasional dan termasuk gaji karyawan dan itu. Nah, semakin besar pendapatan dari zakat itu, maka akan memperbesar dana amilnya untuk operasionalnya. Nah, disitulah maka kita nggak tahu kalau itu mungkin kalau lembaga zakat secara nasional, karena lembaga zakat itu bertingkat-tingkat. Kayak kalau lembaga daerah ini dia akan mendapatkan izin kalau dia itu sanggup menghimpun 3 miliar per tahun. Salah satu persyaratannya itu. Salah satu persyaratannya untuk menjadi lembaga zakat daerah, kota ataupun kabupaten. Ya. Tapi kalau dia itu minta izin atas lembaga zakat provinsi, dia itu sanggup menghimpun dananya 30 miliar. Untuk secara nasional itu 50 miliar untuk mendapatkan, baru dia akan mendapatkan legalitas. Seperti itu. Karena apalagi nasional ya ini ya, mungkin jaraknya lintas pulau gitu ya, terus gajinya masih UMR ya, mungkin gak pantas lah untuk tingkat nasional kok gajinya UMR seperti kota karena lintasnya operasionalnya juga jauh. Mungkin seperti itu. Saya tidak mengatakan mana benar, tapi seperti itulah tata aturan yang ada di lembaga zakat ini. Artinya sah saja nggih Pak? Sah saja selama seiringan dengan ada tingkat-tingkatannya tadi. Ya, income yang didapatkan itu Pak. Ya. Kalau itu lembaga zakat 12,5%. Ya. Kalau ini yang satunya pengumpul dana sosial. Nah, itu saya tidak tahu, tidak membaca ya aturannya berapa persen, yang mungkin katanya 10%. Tapi kalau kita ngomong masalah lembaga dana sosial itu tentunya mungkin berbentuk yayasan ya. Mungkin yayasan yang, kalau yayasan itu pendapatannya bukan bisa mungkin dalam tanda kutip bisa mungkin tidak hanya dari dia mungkin punya unit usaha yang besar, ya kan begitu. Nah, di JIS-nya atau mungkin yang 5% dari non JIS kan bisa mungkin. Tadi saya tidak paham terhadap itu, artinya apakah itu benar apa salah apa. Nah, itu perlu dibuktikan dengan. Nah, kalau di lembaga zakat itu aturannya sudah jelas berapa hak amilnya, ada berapa yang Anda distribusikan. Itu. Distribusikan harus sekian persen, harus minimal 80% misalkan itu. Ada aturan seperti itu. Kalau di lembaga zakat itu auditnya itu 2, bukan hanya audit keuangan, tapi audit syariat, audit syar'i. Ini yang mungkin membedakan ya, membedakan dana umat itu. Kalau 100 dikurangi 50 jadi 50 ya benar secara audit keuangan itu benar, tapi kalau kita masuk ke lembaga zakat mungkin itu juga salah. Berapa 50 itu untuk siapa? Untuk ambil 50% atau untuk nah gitu kita ngomong. Nah, itu sangat rigid sekali dan sudah ditata tentang
di lembaga zakat ini, dan dia harus distribusikan 1 tahun. Penghimpunanmu berapa, terus yang kamu distribusikan berapa persen yang kamu distribusikan. Itu ada ukuran, ada nilai, ada yang menilai. Itu ada baik, kurang baik, tidak baik, mesti begitu ya. Kita distribusi, kita pendapatan 1 miliar, terus penghimpunan kita, pendistribusian kita 300 juta misalkan seperti itu. Ya itu jadi nilainya jadi jelek itu nanti. Baik. Memungkinkan terjadi apa tidak dalam satu lembaga zakat ini? Angka 12,5% ini ternyata tidak mencukupi untuk operasional mereka. Benar, di situ ada aturan-aturan sejauh mana itu nilai-nilai wajar. Itu ada di dalam regulasi, itu boleh mengambil dari dana untuk dari dana fisabilillah itu, misalkan ada ini. Tapi itu juga harus harus mendapatkan izin ya itu ya. Kita ngomong karena dia ada kemenak, Pak ini begini ya kan, karena kita masing-masing ada kemenak ya. Ini mempertimbangkan kita nggak cukup Pak ini. Yang pertama, ambillah dari infak. Ya, ambillah dari dana infak. Dana infak pun itu kalau di lembaga zakat itu boleh maksimal. Bahkan kalau dana infak itu maksimal, meskipun itu lembaga zakat ada yang memaksimalkan, ada tidak, itu bisa sampai 20% mungkin. 20%. Itu aturan regulasi. Itu supaya yang pertama, lembaga zakat itu profesional. Banyak lembaga zakat itu tidak berkembang. Ya. Sudah mendirikan lembaga zakat, sudah mendirikan UPZ, tapi tidak jalan. Karena tidak profesional. Gitu. Untuk membuat profesional, untuk membuat gaji, itu tidak semata-merta untuk pendapatannya itu langsung besar. Biasanya itu di awal-awal dia menjadi lembaga zakat, itu mesti nggak nututi untuk membayar. Iya. Nah, dan yang tidak sanggup membayar amil, ya pasti lembaganya akan tidak profesional, akan dikelola setengah-setengah dan tidak akan bisa berkembang, gitu lah. Kalau lembaga-lembaga sudah profesional itu di awal-awal pasti begitulah. Nanti di tengah-tengah kita sudah mencukupi. Bayangkan aja kalau kita ini operasional 1 amil itu anggaplah UMR lah begitu ya. Kalau di Kota Malang atau mungkin anggap UMR sekitar kita ngomong 3 juta begitu aja. Maka dengan gaji itu, maka berapa penghimpunan yang harus dia ambil? Kalikan 8. Ya. Kalikan 8. Berarti 3 kali 8 itu ada 32 juta. Itu untuk 1 orang. Asumsinya satu lembaga amil zakat ketika sudah memiliki 1 orang penghimpunan 30 berapa tadi? Misalkan 32 juta. 32 juta itu baru bisa menggaji 1 karyawan. 1 karyawan. Biasanya yang pendapatannya itu dia ya masih sosial, ya mungkin setengah gaji itu ya. Setengah gaji. Maka itu perlu lembaga zakat itu rata-rata di awal-awal itu pasti dia itu sosialnya itu sangat tinggi. Gak apa-apa setengah itu. Nah, tapi sambil menunggu penghimpunannya ini jadi besar. Nah, besar maka insya Allah semua itu akan bisa ditata. Oke. Bicara profesionalisme tadi Pak, tentu kan salah satu beban mungkin ya dari lembaga zakat itu kan, atau lembaga sosial pengumpul dana itu kan tentu harus mempertanggungjawabkan dana yang sudah dititipkan, entah itu melalui pelaporan, audit dan lain sebagainya. Dan yang pasti pertanggungjawaban yang paling diutamakan adalah terhadap donatur atau publik. Menurut Ustadz Sulaiman sendiri sejauh mana Pak pentingnya transparansi dan juga akuntabilitas? Itu sangat penting karena itu merupakan bagian dari azas pengelolaan zakat yang sudah ditulis dalam undang-undang. Itu salah satu bentuk kalau dia itu tidak melaporkan, kalau itu tidak, itu termasuk pelanggaran itu termasuk pelanggaran Pak. Iya, itu pelanggaran. Yang pelanggaran itu harus diingatkan kalau ada lembaga zakat tidak melaporkan.
Satu kepada sesuai dengan regulasi. Kalau kayak Basnas ini juga mungkin pelaporan secara nasional. Basnas itu sekarang sudah punya SIMBA, namanya Sistem Informasi Manajemen Basnas itu. Jadi langsung masukkan ke SIMBA berapa, dan itu diawasi berapa nilai operasionalnya, berapa itu sudah bisa diawasi. Ya, itu salah satu. Kalau dia tidak ada laporan, itu salah satu pelanggarannya. Jadi yang pertama pelaporan kepada Basnas untuk LAS, ya. Laporan kepada Basnas. Terus yang kedua dia kepada masyarakat. Nah, kepada masyarakat itu melalui audit tentunya, audit apa ini? Eksternal. Karena audit itu ada, kalau di lembaga zakat LAS ya, ada untuk yang dikelola oleh masyarakat itu ada audit internal, ada audit eksternal, yaitu akuntan publik ya. Itu ya, ini benar, ini aman, dan ini kan begitu. Terus ada audit syariat ya. Audit syariat ini Kemenak, yang mungkin saat ini masih belum sampailah ke Kemenak. Artinya audit syariah itu masih ada di Jakarta, jadi mungkin ambil contoh-contoh saja. Yang penting sudah diaudit oleh internal dan diaudit oleh akuntan publik misalnya, seperti itu, ya sudah. Itu untuk bentuk transparansi, dan itu harus wajib ya dilakukan. Iya, supaya masyarakat juga tahu ya Pak ya, dana ini kemana, dan ada dana itu Pak ya, bahwa saya pernah berdonasi ke lembaga A ini tertulis dengan jelas. Itu juga termasuk aturan. Itu juga Pak, satu pelanggaran. Kalau ada lembaga zakat menerima zakat tidak dicatat, ya, itu pelanggaran. Wow. Nah, harus. Jadi kadang-kadang masyarakat itu nggak usah dicatat ini. Ya Mbak Allah. Ya Allah. Loh, tapi tugas sebagai lembaga itu harus mencatat. Kalau ini tidak saya catat, ini saya salah. Jadi itu salah satu, kita harus, itu sebagai bentuk, itu tanggung jawabnya, itu harus, selain dia harus mencatat, itu juga mendoakan, itu bagi yang berdonasi itu. Tapi mencatat ini kalau tidak dicatat itu salah satu pelanggaran juga itu, yang mungkin pelanggaran kecil, tapi itu bentuk aturan yang mengikat lembaga-lembaga termasuk lembaga zakat ini agar sangat hati-hati. Dan lebih-lebih untuk distribusi ya. Untuk distribusi ini sangat rawan sekali. Kalau saya mengaku sebagai amil tidak mendapatkan izin, itu dendanya cuma 50 juta. Tapi di dalam regulasi, barang siapa yang sudah menjadi amil dan mendistribusikan tidak sesuai dengan syariat, dendanya 500 juta. 500 juta. Ini yang bahaya ya Pak. Maaf Ustaz, itu dalam hal ini amil ya? Ya, amil. Kalau UPZ berlaku sama? Loh, UPZ dengan amil itu adalah namanya kantor kas lah itu. UPZ itu kantor kasnya. Misalkan ini Basnas punya UPZ, itu satu kesatuan. Kalau ada kalau UPZ itu mau nakal ya, mau beleng, distribusikan tidak benar, itu yang kena Basnasnya itu. Itu karena itu bagian dari satu bagian audit. Kadang-kadang kita ini nggak tahu sebenarnya UPZ sudah mendapatkan SK UPZ. UPZ itu hanya menghimpun unit pengumpul, bukan mendistribusikan. Itu satu kesatuan dengan Basnas. Jadi SK-nya itu ada di Basnas, SK-nya itu. Jadi kalau ada apa-apa dengan itu, yang kena siapa itu? Nah, Basnasnya yang ini kok di SK. Seperti itu, pengawasannya seperti apa? Nah, tidak, sebenarnya kita itu tidak, atau Basnas sekarang ini kan mungkin dalam rangka penataan ya, oke lah minta jadi UPZ ya, kasih jadi UPZ. Ya mudah sekali sekarang. Berarti itu. Lebih enak mana? Jadi UPZ apa jadi LAS? Sebenarnya. Ya, semuanya kalau dikatakan enak itu juga enak, tapi dikatakan susah itu susah. Kita mengelola dana umat ya. Berbahaya sekali. Ada dua pertanggungjawaban kepada kita kalau kita menyelewengkan ini. Nah, begitulah gitulah. Kita sama-sama mempunyai, tidak mungkin. Ini kami harapkan kepada masyarakat khususnya,
kita ini sudah mendirikan beberapa UPZ di masjid-masjid ya. Salurkan ke masjid yang sudah punya legalitas UPZ ya. Salurkan ke sana, itu saya kira lebih aman. Saya mohon juga kepada masjid-masjid, ayolah bergerak. Banyak sekali masjid itu ketika sudah mendapatkan SK UPZ dia diam. Hanya Ramadan saja bergerak. Nah, ini kan eman-eman ini. Dana umat ini sudah kemana kemari, tapi kita ini hanya nyantai-nyantai ya itu ya. Nah, dan mereka ada yang berdonasi itu banyak. Terbukti berapa banyak donasi yang terhimpun di dalam dana sosial itu sebesar itu. Ya. Masjid kita hanya senangane minta proposal ke sana, ngambil proposal ke sana. Padahal memanfaatkan SDM yang sudah ada, apalagi masjid sebagai benteng umat ya. Ini sangat penting itu. Kita nggak usah woro-woro karena Jumatan pasti ada. Ya. Gitu loh. Artinya memang potensi zakat itu sebetulnya tinggi sekali Pak. Besar sekali. Bahkan saya pernah dengar itu di tahun 2020 ada survei itu kalau memang dikumpulkan hampir 300 triliun bisa terkumpulkan dengan aturan-aturan tadi ya Pak. Terutama mereka Basnas ya sebagai salah satu badan yang pemerintah itu mampu mengumpulkan melalui karyawan-karyawan gaji PNS dan sebagainya itu katanya sampai 200 triliun. itu kan setiap tahun itu terus bertambah. Yang tahun 2020 apa itu 2021 2020 itu sudah 300 potensi yang itu 327 juta. Mungkin sekarang sudah sampai 400 juta. Tapi berapa yang terhimpun ya? Tercatat maksudnya. Banyaknya sudah tercatat lah gitu Mas Ian, yang mungkin nggak bisa mencatat lah gitu. Ini perlu SDM ambil yang handal. Yang tercatat itu hanya tidak ada 5%. Itu hanya 4 triliun ya, 4 triliun sekian itu hanya nggak ada potensinya, itu hanya kecil sekali Mas Ian. Masih dari potensi yang makanya ini perlu kesadaran masyarakat. Ayolah kita menghimpun dana. Yang pertama salurkan kepada yang terdekat ya. Salurkan kepada yang terdekat ya, kita nggak usah muluk-muluk lah gitu ya. Ada masjid, ada yang Anda tahu di mana distribusikan kemana itu lebih biasanya. Kalau yang lembaga daerah atau mungkin masjid-masjid itu lebih enak lah kalau ditanya itu ya. Ini distribusikan ke sini. Tapi kalau lembaga-lembaga yang besar-besar itu, ini maaf saya harus izin ke nasional dulu. Nah itu kan jadi ribet ya. Itu. Salurkanlah kepada yang terdekat yang sudah tahu, karena zakat itu sesungguhnya tidak boleh disalurkan keluar daerah. Zakat daerah Malang harus didirikan ke daerah Malang. Itu. Tidak boleh kita ini keluar. Selama di Kota Malang ini masih ada dana, masih ada orang miskin. Banyak sekali orang yang menghimpun dari Malang di luar, bawa keluar daerah, itu tidak boleh sebenarnya itu. Kata-kata statement tidak boleh ini dalam artian secara syar'i atau secara syar'i. Kalau secara undang-undang boleh sebenarnya. Kalau secara undang juga begitu. Itu disalurkan seperti di daerah kan. Undang-undang itu juga mengambil dasar itu juga atas rekomendasi dari kiai, dari itu. Tidak langsung. Nah, yang terjadi kan ini kan disalurkan sampai ke luar negeri, itu bagaimana Ustaz Slamet? Mungkin persentase lah gitulah. Mungkin persentase berapa yang harus karena mungkin kayak di Malang ini kan tidak semuanya orang Malang. Gitu, mungkin ada orang yang mungkin di luar Malang, orang Panjen atau orang Singosari kan tidak di kota Malang ya, tapi di daerah terdekat. Kalaupun seperti kayak kita salurkan kemarin ada banjir ya, ada mungkin bencana di luar pulau, ada di luar atau di Sulawesi ya, kita boleh. Nah, tapi ini kan lebih banyak di Malangannya berapa persen yang disalurkan ke luar gitu loh. Baik Ustaz Sulaiman. Dengan adanya kasus yang mencuat kemarin itu, yang bahkan sampai hari ini juga masih hangat diperbincangkan oleh netizen ini, ini sudah pastinya akan menimbulkan imbas, menimbulkan imbas baik itu kepada masyarakatnya dan juga kepada lembaga sejenis. Nah ini kira-kira nanti bagaimana ini?
muncul distrust dari masyarakat kepada lembaga sejenis, sedangkan lembaga-lembaga yang lain ini harusnya bagaimana? Ya, yang pertama bagi lembaga zakat ya, ini satu perhatian lembaga zakat atau OPZ ya, organisasi pengelola zakat harus sangat hati-hati di dalam mengelola dananya. Maka meskipun sudah ada undang-undang, itu kadang-kadang namanya orang itu kurang kehati-hatiannya. Ya kadang-kadang kita ini sudah hati-hati, tapi ya banyaklah itu setan itu kan di mana-mana. Betul. Okay. Itu berarti lembaga zakat. Aturan-aturan main di dalam lembaga zakat itu harus tetap diperhatikan. Makanya seperti lembaga zakat itu ada pengelolaan dana sendiri-sendiri. Ya. Kalau zakat harus dana zakat sendiri, distribusi untuk zakat. Infak juga penghimunan zakat, distribusi untuk infak. Tidak boleh tercampur. Harus ada saldo dana zakat, saldo dana infak, dan saldo dana pengelolaan atau ambil. Itu tidak boleh tercampur berapa sisanya dan berapa distribusi per tahun. Itu harus selalu diukur, harus selalu dipantau, itulah. Dan dilaporkan oleh masyarakat. Dan dilaporkan tentunya. Itu bagi lembaga zakat harus sangat hati-hati. Terus yang kedua bagi masyarakat itu juga satu perhatian, ayolah, atau mungkin kemana Anda salurkan, itu yang Anda harus bisa mengontrol, tidak hanya sekedar karena ini kadang-kadang masyarakat ini kotoran, ya wis siapa yang urusanmu. Kan begitu ya. Saya nggak ngurus, itu urusan Anda. Itu yang saya sudah keluarkan, ya sudah, itu adalah kepentingan saya sendiri sebagai mempunyai uang. Kalau ini tidak keluarkan, ini akan mengena diri saya. Ini syukur-syukur ada yang menerima, alhamdulillah. Ini kadang-kadang kan seperti itu. Kita sebagai masyarakat harus jeli kemana disalurkan, benar nggak penyalurannya itu. Lihatlah bagaimana Anda melihat lewat apapun lah itu, lewat tanya, lewat Anda lihat itu benar enggak itu. Lihatlah yang aksi nyatanya mana. Gitu deh. Berarti jangan berhenti hanya sekedar setelah menyalurkan saja. Ya, itu tolong diawasi seperti itu agar tidak jadi seperti ini. Gitu loh. Kan sekarang ini kan media itu pembayaran itu 1.000, 2.000 itu wis online mudah saja, 1.000 habis, 1.000, 2.000, tapi kumpulkan sekian seluruh Indonesia, maka itu akan besar. Maka ini sangat penting sekali perhatian bagi masyarakat. Ayo kita kembali lagi ke daerah masing-masing, salurkan yang terdekat, lihatlah yang kamu salurkan apakah real apa tidak, gitu loh. Real apa tidak. Itu juga salah satu tugas yang dibebankan oleh undang-undang sebagai pengawas lembaga zakat atau pengawas ini, itu undang-undang diawasi oleh masyarakat. Itu kalau dia tidak mengawasi juga dia tidak termasuk melaksanakan tugas pengawasan ya. Itu ya wis enak sakarpe ya. Seperti itulah. Itulah. Ada itu ya. Ada beberapa pihak yang tentu harus bahu-membahu, gotong royong untuk bisa lembaga zakat ini berkembang secara profesional, masyarakat juga percaya, dan sisi naungannya juga perlu turun terus untuk memberikan pengawasan. Dan tentu tadi saya highlight dari Ustadz Sulaiman bahwa perlu ada aksi nyata ya. Bukan aksi cepat yang kita terlalu cepat untuk mendiskusikan, perlu ada saking nyata. Cepatnya jadi susah untuk diawasi. Yang itu aksi nyata ya. Banyak lembaga-lembaga zakat itu yang karena lihatlah di IG-nya, di apa kegiatannya per bulan apa, laporannya seperti apa. Itu Anda coba diawasi. Terus datangi kantornya. Biasanya itu yang tertutup itu berbahaya. Nah, ini. Itu menarik Ustaz. Yang tertutup berbahaya. Sejauh ini Ustadz Sulaiman sebagai Ketua Basnas Kota Malang yang juga mungkin tahulah mungkin seluk-beluk lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Kota Malang. Sampai hari ini sejauh ini kira-kira sejauh mana akuntabilitas lembaga zakat di Kota Malang ini? Ya, kalau di Kota Malang saya kira yang saya paham ya itu alhamdulillah bagus, dan semua ada aksi-aksi nyata. Tapi kadang-kadang kan kita itu harus tetap jeli, masyarakat harus jeli kemana boleh. Karena adanya lembaga zakat itu, ini sekarang ini nih satu perbedaan lagi yang
Loh, ini banyak, ada Basnas, ada lembaga zakatnya NU, lembaga zakat Muhammadiyah, ada, ini kami harus kemana jadinya itu? Lihatlah, teliti masing-masing. Itulah. Anda boleh saja kemana-mana, itulah. Oh, ini kan saya jadi bingung ya, itu ya. Silakan Anda yang percaya, ya. Silakan yang Anda percayai, taruh di sana. Dan salah satu ciri lembaga zakat yang fair itu datang ke kantornya, ngomong-ngomong dengan siapapun di sana, dia terbuka apa tidak. Ya, kadang-kadang lembaga zakat yang tertutup itu dia tidak berani menjawab apapun. Ya, tunggu Pak, ini karena kami ada di atasnya. Situ itu kalau lembaga terbuka, datangi, ngomong-ngomong apa saja sih programnya, pasti akan fair, akan dibuka. Itulah yang mungkin saya sarankan sebagai koordinator. Koordinator ini tidak mudah untuk menjaga kondisivitas yang ada di Kota Malang ini. Ini juga masih perlu edukasi. Betul. Baik kepada masyarakat, termasuk juga kepada lembaga zakat yang ada kesadarannya. Dan OPZ itu mari terus ayo bergerak, yang sudah mendapatkan SK OPZ, ayo terus bergerak, jangan diam. Masyarakat ini masih butuh. Ayo aksi nyata. Saya kira begitu masyarakat itu bisa tahu aksi nyata, pasti akan dalam hal ini berarti lembaga zakat masih layak untuk dipercaya sebagai penyalur ya. Nah, lembaga zakat di Kota Malang masih banyak lah di Kota Malang ini yang ya kita lihat. Ya, tapi juga ada zakat. Ini ada zakat daerah. Zakat itu las itu pun juga ada las daerah dan las seperti kayak di Malang ini las daerah itu, status las daerah itu cuma 2. Yang lain itu mungkin las provinsi atau las itu ya, seperti itu. Seperti kayak di ini ya. Ini kan kita di mana ini? Di Lazis Sabilillah. Ini termasuk las daerah ini. Ya, termasuk las daerah kita di Lazis Sabilillah. Ini berupaya untuk memberikan kepada masyarakat seperti ini. Ya, kita lihatlah itu, boleh melihat pada daerahnya, boleh apa enggak itu ya? Pasti boleh lah itu. Silakan main-main lihat ke keuangannya, boleh apa enggak? Pasti boleh lah itu, karena ini milik umat. Transparansi dijaga, aksi nyata mau lihat, monggo. Boleh saya lihat kemana ini anak yatimnya? Di mana ada rumah yatim, katanya ada rumah yatim, mau saya lihat, boleh apa enggak? Nah, tentunya kan pasti ini rumah yatim di sini. Saya kira itulah. Saya sih kalau Lazis Sabilillah itu malah jadi jujukan teman-teman penelitian mahasiswa itu. Dan pasti kita sangat terbuka sekali untuk informasi-informasi seperti itu. Mungkin karena saking enaknya ya, saking senangnya ya, jadi antri ya jadi itu ya. Antri. Saking banyaknya. Saking senangnya ya. Saking senangnya. Ini lembaga mau minta tahu Pak, saya mau minta tahu programnya, nggak boleh lah gitu ya. Itu salah satu tugas lah gitu. Anak-anak kita yang harus kita pelajari, harus tahu bagaimana lembaga zakat agar mereka muncul kesenangannya untuk menjadi amil. Karena saya sudah banyak bertemu dengan beberapa mahasiswa itu di UM atau mungkin di saya tanya itu ketika jadi narasumber atau mungkin jadi kuliah tamu ya, sekian ratus anak kuliah itu saya tanya, saya ingin tahu ya, kenapa siapa yang mengacung yang punya cita-cita jadi amil? Nggak ono itu. Nggak ada yang ngacung. Waduh, betapa profesi amil itu tidak dilirik oleh masyarakat. Betul. Oleh anak-anak kita itu. Padahal itu pekerjaan ada di Quran ya. Pekerjaan yang disebutkan di Al-Quran. Ya, itu. Kalau cari sana nggak dapat baru ngelamar di amil. Lembaga zakat nggak apa-apa bayaran titik itu. Penting dapat kerja. Nggak apa-apa bayaran titik. Apalagi kalau banyak kan. Ya, mudah-mudahan seperti ini bisa menjaga ya kita di Lazis Sabilillah juga bisa amanah. Siap, Ustaz Sulaiman. Itu semuanya saja yang mungkin itu bisa amanah, bisa menunjukkan terus progres. Aksi nyata harus terus ditunjukkan itu. Betul. Tunjukkan itu karena kadang-kadang kita itu bisa lembaga zakat itu tidak bisa menunjukkan. Tidak punya sana. Ya. Kalau ini kan punya ini ya, punya alhamdulillah punya podcast ya. Sudah teruji Ustaz ya.
Ya saya baru diundang. Karena jujur Ustaz, jujur dengan adanya kasus yang seperti ini, ya adalah sedikit muncul kekhawatiran bahwa nantinya akan ada penurunan kepercayaan dari masyarakat. Meskipun ya lepas dari yang terjadi kemarin itu, lepas benar apa tidak, nanti akan terbukti apa tidak, atau hanya terduga saja dan sebagainya. Tentunya ya ini kan pasti akan berimbas. Dampaknya berimbas kepada lembaga filantropi bentuk apapun. Ya, dan masyarakat itu masih menganggap yang terkeren itulah yang terpercaya. Kadang-kadang itu seperti itu ya, itu ya. Iya. Ya, boleh lihatlah ini sudah sampai ke sini. Benar, bisa Anda lihat. Ini fungsinya kenapa kok sampai begini? Itu hanya ini menunjukkan yang kita kerjakan, yang dikerjakan untuk bahwa ini kerja kami. Tunjukkan. Ya, kadang jangan diam saja. Itu lembaga zakat mari nerimo, ya wis kan sudah tak salurkan saja. Tidak ditunjukkan kepada masyarakat. Itu juga ya kita berupaya seperti inilah artinya itu ya. Dengan adanya podcast ini kan harapannya kan begitu. Ingin menyampaikan salah satu bentuk transparansi ya. Mungkin juga ini WA-nya yang online atau langsung bisa chat, langsung bisa telepon siapapun langsung sekarang. Jangan sampai kita lembaga zakat itu gak ada telepon ya. Gak ada kata ngubungi sopo sih. Siap. Betul lah, mudah-mudahan bisa amanah dan selalu terpercaya. Dan ya mantap di hati. Mantap di hati. Ini yang bilang ketua Basnas ya. Baik, kita dapat insight banyak ya Mas Yosman. Sekali lagi tentu ini menjadi PR kita bersama untuk terus mengawal, terus turut mengembangkan lembaga-lembaga zakat, lembaga pengumpul dana sosial yang ada di Kota Malang. Betul. Dan tentu masyarakat juga punya choice, punya pilihan. Silakan memilih dan saya yakin sekarang banyak platform, banyak ruang keterbukaan untuk bisa memilih dan saya yakin masyarakat Malang juga cerdas dalam memilih. Gitu. Betul sekali. Begitu ya. Baik, saya kira cukup Mas Yosman. Oke, kita tutup. Terima kasih Ustaz Sulaiman, sehat-sehat terus. Terima kasih, mohon maaf kalau tugas di Basnas. ada ini kalimat-kalimat yang ngomong banyak itu salahnya banyak, mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Semoga nanti kita undang lagi juga, waktunya juga banyak ya nanti. Oke. Terima kasih, kita tutup. Semoga menginspirasi para penonton podcast Laisabilillah. Kita nantikan video-video nanti yang tentunya menginspirasi dan juga bermanfaat. Saya Malik Handika dan saya Yosman Ardiansyah. Sampai jumpa di podcast Laisabilillah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.